Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Al-Fazri Afindra dari kelas 5 TB Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan serba-serbi pasar dan uang. Pengertian dari pasar yaitu tempat di mana terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Transaksi ini berupa berpindahnya barang atau jasa yang dimiliki oleh penjual dengan alat pembayaran dari pembeli. Jadi, barang yang diperjualbelikan ini bisa berbentuk fisik maupun jasa dari penjual yang ditukar dengan alat pembayaran yang sah dari pembeli. Selanjutnya yaitu jenis pasar. Yang pertama, pasar offline. Pasar offline terdiri dari dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Yang pertama, pasar tradisional adalah pasar yang belum menggunakan teknologi dan sistem pemasaran. Pasar jenis ini biasanya tidak mementingkan kenyamanan dan keamanan dari pembelinya, dan sistem yang digunakan masih sangat tradisional. Harganya ditetapkan berdasarkan kesepakatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Selanjutnya yaitu pasar modern. Pasar modern adalah pasar yang telah menggunakan teknologi dan sistem pemasaran modern dalam menjalankan bisnis atau usahanya, seperti dengan adanya price tag, ruangan yang nyaman dan aman bagi pembelinya, dan sudah menggunakan teknologi dan sistem pemasarannya di mana ada bagian admin, kasir, inventory, procurement, dan pengadaan dan lain-lain. Di pasar modern, kenyamanan dan keamanan dari penjual dan pembeli menjadi bagian yang terpenting dalam menjalankan usaha perdagangannya. Pasar ini bisa berupa supermarket, mall, minimart, maupun toko-toko modern lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pasar online. Yang pertama, online shop atau yang disebut dengan toko online adalah sistem belanja online yang mana pembeli dapat menanyakan harga atau pertanyaan ataupun terkait produk kepada penjual secara langsung. Dapat melalui BBM, Line, Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Selanjutnya, marketplace adalah model bisnis yang mana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tetapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Sebuah website menyediakan lahan atau tempat bagi para penjual untuk menjual produk-produknya. Selanjutnya yaitu e-commerce. E-commerce sendiri yaitu pembeli tinggal memilih barang yang diinginkan pada sebuah website, kemudian mengklik tombol beli, dan melakukan transfer sejumlah harga yang tercantum. Bedanya adalah pada e-commerce, barang ataupun produk yang dijual berasal dari website itu sendiri. Ia tidak membuka lahan atau tempat bagi para penjual lain untuk menjajakan produk mereka. Tidak ada tawar-menawar dan harga yang diberikan adalah harga pas. Selanjutnya yaitu perdagangan hybrid. Penggabungan pasar offline dan online di masa sekarang ini adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari agar usaha dapat terus bertahan dan beradaptasi dengan kemajuan dan tuntutan zaman dan pasar itu sendiri, agar tetap terjadinya transaksi perdagangan antara pedagang dan pembeli, sehingga pada akhirnya terjadi smart seller dan smart customer. Untuk mencapai kondisi seperti itu, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita dituntut untuk senantiasa beradaptasi dengan teknologi dengan mengupgrade pengetahuan kita, untuk senantiasa well informed akan perubahan baik perilaku maupun sistem terbaru. Karena dengan adanya perubahan ke arah yang lebih baik itulah yang dinamakan kemajuan atau advance. Selanjutnya yaitu alat pembayaran. Yang pertama yaitu uang kartal, adalah uang yang dipegang dan digunakan masyarakat sehari-harinya. Uang kartal atau uang primer adalah uang yang berada di luar lembaga keuangan ditambah dengan cadangan lembaga keuangan.
Selanjutnya, uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga. Uang giral sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat pembayaran. Di negara-negara yang telah maju perekonomiannya, banyak yang menggunakan uang giral sebagai alat pembayaran. Selanjutnya, uang elektronik adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Biasanya transaksinya membutuhkan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat seperti telepon pintar atau komputer. Selanjutnya kita masuk ke 8 model bisnis perdagangan. Yang pertama yaitu business to customer or consumer. Selanjutnya business to business. Yang ketiga business to government. Yang keempat business to philanthropist. Yang kelima business collapse business. Yang keenam business to connect customer to customer. Yang ketujuh business to connect business to business. Dan yang terakhir entrepreneur to customer or customer business government and philanthropist. Baiklah, sekian materi dari saya pada video kali ini, semoga bermanfaat. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.